warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadil nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, disertai dengan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat yang suci ini, di masjid yang megah ini, di masjid yang kita cintai ini, yaitu di Masjid Al-Jannah. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu yang sudah melangkahkan kakinya dari jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh atau dari luar kota ini adalah merupakan satu jalan untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan yaitu jahiliyah kepada alam yang terang benderang menuju ridha Allah. Mudah-mudahan nanti kita semua yang hadir di tempat ini, yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, lalu berdoa, lalu duduk bersama, mudah-mudahan kita telah dijadikan umat Rasulullah SAW dan diberikan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah subuh yang saya hormati, dan alhamdulillah pada saat ini yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Gede hadir, dan berikutnya tokoh alim ulama yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan diberikan umur panjang dan diberikan rezeki yang halal dan baik. Tak terasa pada saat ini kita semua sudah di penghujung bulan Syawal. Maka daripada itu, sebulan kita sudah melaksanakan ibadah rutinitas di Godok, di Gembleng, yaitu melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih, melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Rutinitas yang kita telah lalui, pelajaran yang kita telah ajari semasa itu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan istiqomah di dalam menjalankan ibadah selama 11 bulan atau 10 bulan yang akan datang. Kita diberikan istiqomah dalam ibadah kita, istiqomah rutinitas kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankanlah saya akan menyampaikan sabda Rasulullah SAW pada saat ini. Qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sayati ummati, akan datang kepada umatku, kata Rasul, zaman atau waktu
yuhibbul khamsa, yang mana manusia akan cinta kepada 5 minasyai' daripada perkara, wa yansawna, dan akan lupa khamsa pada 5. Rasulullah bersabda, yang mana beliau mewanti-wanti kepada kita akan datang suatu zaman, mungkin zaman kita atau zaman kapan lagi, zaman akhir zaman yang dialami oleh kita, yang mana zaman itu Rasulullah mewanti-wanti kita, manusia akan mencintai kepada 5 perkara dan akan melupakan kepada 5 perkara. Kata beliau, yuhibbuna dunya, manusia akan cinta kepada dunia, wa yansawna al-akhirah, dan lupa pada akhirat. Manusia seolah-olah tidak akan mati, manusia seakan-akan akan hidup selamanya. Cinta kepada dunia yang begitu indah, yang begitu mengilaukan, tetapi kita semua akan meninggalkan dunia ini kapan dan saat apa dan bagaimana itu akan menuju kepada alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Maka daripada itu kita jangan terlalu mencintai dunia ini, tapi harus ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia yang indah ini, dunia yang selalu menggiurkan ini, akan menuju kepada alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Pesan yang kedua, Rasulullah, wa yuhibbuna hayata wa yansawna al-mauta, manusia akan cinta kepada hidup dan akan lupa tentang kematian. Manusia itu seolah-olah akan selamanya hidup, bahkan dia tidak merasakan manusia itu seolah-olah tidak akan merasa atau beranggapan tidak akan mati, sehingga manusia itu merupakan tentang mati. Maka daripada itu, i'mal di dunia ka'anna ta'isu abadan wa'mal li akhiratika kamu bekerjalah, beramal seolah kamu akan hidup selamanya, dan ingatlah, bekerjalah, ibadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Manusia cinta kepada hidup, tetapi jangan lupa manusia akan mati. Yang mati itu adalah bagdatan, tidak disangka di mana dan kapan, penyakitnya apa. Maka daripada itu, ingatlah Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini seolah tidak akan mati, tapi kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang ada di dunia ini pasti akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur, manusia akan cinta, manusia akan senang untuk membangun, bermegah-megahan, meninggalkan rumahnya, bahkan menambah rumahnya untuk mengumpulkan hartanya, sehingga dia lupa wayang sauna kubur, bahwa lupa manusia itu bahwa kita akan masuk ke liang kubur, ke liang lahat, yang mana rumah yang begitu megah, rumah yang begitu bertingkat-tingkat, tetapi manusia lupa bahwa kita akan dikubur, kita akan masuk ke liang lahat yang ukurannya setengah. Tidak ada siapa-siapa di dalam kubur itu,
hanyalah amal kebaikan yang menyertai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam itu beramallah, berbaiklah kepada sesama manusia, bersedekahlah, menginfakkanlah, dan kita terus mengumpul harta, kita terus membangga-banggakan harta sampai rumah ditingkat-tingkatkan. Tapi ingatlah saudara, bahwa kita akan masuk ke liang lahat yang ukurannya sangat sempit sekali. Maka dari itu ingatlah, kita akan berpisah dengan harta kita yang begitu dibangga-banggakan oleh kita semua. Yang berakhir, wa yuhibbul mala wa yansal hisab. Manusia akan cinta kepada harta, tapi akan lupa terhadap hisab. Kita berangkat pagi, pulang malam, kita sibuk mencari kesibukan mencari harta benda, seolah-olah harta itu selalu kurang. Tetapi saudaraku yang saya cintai, ingatlah bahwa harta yang kita cari, bahwa harta yang kita perjuangkan, sehingga kita lupa tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bagaimana hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita mencari harta? Untuk apa kita pergunakan harta? Itu akan dihisab, akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari harta bagi dalam plastika yang halal, yang lain kita embat saja, sampai kita bisa menyakitkan saudara kita, menyakitkan teman kerja kita, bahkan kita bisa mulai pribadi kita. Ingatlah saudara, semua harta yang cari kita itu pasti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, wa yuhibbul khawfa wa yansal khalid. Manusia itu kadang-kadang cinta mengagungkan kepada seseorang, bahkan cinta kepada manusia. Tapi ingatlah, manusia itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada manusia, tapi tidak cinta kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi'idnillahi tatma'innul qulub. Perhatikan ketenangan kita, insya Allah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya drama saya kita sekian. Mohon maaf barangkali ada kehilafan dan kealpan. Mudah-mudahan kita semua diberikan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang dari sini selamat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.